Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan bersama-sama firman ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, pagi hari ini kami mempersiapkan diri kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, jika ada dosa dan pelanggaran, biarlah firman-Mu menegur. Jika ada kekhawatiran dan ketakutan, biarlah firman-Mu meneguhkan setiap kami. Kami bersyukur dan serahkan waktu ini, berkati hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman, dan juga berkati semua jemaat yang mendengarkan firman. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini lewat bagian yang sudah dibacakan oleh liturgis tadi di dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Kita masih di dalam tema dewasa dalam perbedaan. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, setiap hal yang kita lakukan memiliki alasan mengapa kita melakukan hal itu. Saat ini kita akan belajar mengapa kita harus menunjukkan sikap dewasa meskipun kita berbeda. Sebagai makhluk sosial, kita diciptakan berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi yang paling penting yang harus kita ingat adalah kita juga saling membutuhkan. Oleh karena itu, di dalam perbedaan-perbedaan yang ada, kita dituntun oleh firman Tuhan apa yang seharusnya kita lakukan. Dan selama 2 minggu ini kita telah belajar bagaimana menjadi dewasa di dalam perbedaan. Kita akan merenungkan dari bagian ini, mengapa kita harus menunjukkan sikap dewasa meskipun berbeda. Kita melihat di dalam pasalnya yang ketiga dari surat Efesus, ada 2 perikop di dalam pasalnya yang ketiga. Perikop yang pertama, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Dan perikop yang kedua adalah doa Paulus. Memasuki pasal yang keempat, ini merupakan pasal 3 merupakan latar belakang dari pasalnya yang keempat. Dalam ayat 1, Paulus berkata, "Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu." Di dalam pasalnya yang keempat ini, Rasul Paulus menjelaskan tentang kesatuan jemaat. Kesatuan di tengah-tengah karunia-karunia yang berbeda-beda. Mengapa kita harus menunjukkan sikap dewasa di dalam perbedaan-perbedaan yang ada? Karena yang pertama, kedewasaan merupakan tanda hidup berpadanan dengan panggilan sebagai orang percaya. Orang Kristen harus menyesuaikan diri dengan Injil yang olehnya mereka telah dipanggil. Dipanggil untuk apa Bapak Ibu Saudara? Dipanggil untuk percaya. Pada zaman rasul-rasul ketika pemberitaan Injil disampaikan, orang-orang yang mengikut Kristus dinamakan Kristen. Mereka adalah Kristus-Kristus kecil. Dan dengan kepercayaan mereka kepada Kristus, mereka harus hidup menyesuaikan diri dengan panggilan tersebut, yaitu panggilan Kristen. Pengikut Kristus. Mereka harus hidup sebagai orang-orang di mana mereka dinyatakan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tidak hanya dari segi pengetahuan mereka saja, bahwa ketika menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka kemudian memperoleh kehidupan yang kekal, menjadi ahli waris, dan cukup sampai di situ saja. Tetapi mereka benar-benar harus mengikuti penyebutan panggilan mereka sebagai orang Kristen. Orang-orang yang telah memperoleh kehidupan yang kekal, orang-orang yang telah memiliki warisan dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
tugas dan tanggung jawab ini adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh orang-orang percaya yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menunjukkan sikap kedewasaan itu berarti menunjukkan tanda hidup berpadanan dengan panggilan sebagai orang Kristen. Rasul Paulus menjelaskan di dalam ayat ini bahwa hidup berpadanan itu butuh usaha, ya. Ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat 3, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Hidup di dalam kedewasaan butuh usaha. Bahaya mengancam yaitu perbedaan satu dengan yang lain di antara kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Perselisihan muncul dari orang-orang Kristen sendiri. Sehingga perintah itu diberikan oleh Rasul Paulus beberapa kali. Ayatnya yang kedua dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Berpadanan dengan Injil Kristus. Rendah hati, lemah lembut dan sabar. Bapak Ibu Saudara, menghadapi perbedaan, Rasul Paulus telah memberikan kuncinya. Hendaklah kamu rendah hati. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena perbedaan seringkali tidak menemukan titik temu. Kenapa? Karena tidak ada yang mau mengalah. Lemah lembut jarang kita jumpai. Ketika orang mulai berbeda pendapat, kelemah lembutan, kesabaran sangat jarang kita temui. Sehingga Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu berusaha untuk rendah hati, lemah lembut dan sabar. Kemudian dilanjutkan, tunjukkanlah, masih di ayatnya yang kedua, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ketika kita berbeda pendapat, kita sulit untuk membantu orang lain. Kita menganggap diri kita benar dan hanya fokus kepada diri kita sendiri. Tetapi diingatkan dalam ayat ini, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kemudian ayatnya yang ketiga, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ini intinya dari hendaklah, tunjukkanlah. Berusahalah untuk memelihara kesatuan roh. Tetap satu roh untuk kepentingan dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan roh yang mementingkan diri kita sendiri. Dalam ikatan apa dikatakan dalam firman Tuhan ini? Dalam ikatan damai sejahtera. Segala sesuatu akan terasa indah ketika ada damai, Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika ada peristiwa-peristiwa yang mencekam, peristiwa-peristiwa yang menakutkan, ada slogan, damai itu indah. Sudah terlalu banyak persoalan hidup yang kita alami, kita hadapi. Kita butuh damai. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah perbedaan demi perbedaan yang ada, Paulus mengingatkan, hendaklah rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dan berusahalah memelihara kesatuan agar ada damai sejahtera di dalamnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita dipanggil dalam satu pengharapan. Ada contoh di sana. Karena kita punya satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Itu yang perlu kita ingat. Meskipun kita ini berbeda, punya talenta, punya karunia yang berbeda, kita belajar untuk memiliki kesatuan. Ini yang harus kita tunjukkan. Orang-orang yang menunjukkan kedewasaan di dalam Kristus adalah orang-orang yang berusaha hidup berpadanan dengan panggilannya sebagai orang Kristen. Di tengah-tengah pandemi virus corona hari-hari ini, ada orang-orang yang memiliki gejala mengalami sakit
dan kemudian bisa dideteksi bahwa dia terinfeksi virus. Tetapi ternyata ada juga orang-orang yang tanpa gejala, tiba-tiba meninggal dunia. Atau ketika di rapid test atau swab kemudian dinyatakan terinfeksi virus corona. Sebagai orang Kristen, ketika kita menyatakan iman kita kepada Kristus dan kita disebut Kristen, maka hidup kita harus berpadanan dengan panggilan sebagai orang Kristen. Kita harus menunjukkan gejala-gejala sebagai orang Kristen, bukan seperti virus corona. Ada yang menunjukkan gejala, tetapi ada orang-orang yang tanpa gejala. Virus corona bisa tanpa gejala, tetapi orang Kristen, saya katakan, WMG, wajib memiliki gejala. Gejala apa? Gejala sebagai orang Kristen. Waktu orang melihat, waktu orang mendengar, waktu orang menyaksikan hidup kita, mereka tahu bahwa kita adalah orang Kristen. Bisa dideteksi, ya, karena ada gejalanya, Bapak Ibu Saudara. Perbedaan yang ada di antara kita diselesaikan dengan kasih, bukan dengan kebencian. Kalau kebencian maka akan menimbulkan perpecahan, ada perceraian di sana. Di dalam satu pemerintahan, ketika muncul perbedaan, orang bisa saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ya, dikatakan menusuk dari belakang. Merencanakan hal-hal yang jahat pada rekan, pada saudara, teman dekat, bahkan rekan sekerja mereka. Akan ada permusuhan ketika perbedaan diselesaikan bukan dengan kasih tetapi dengan kebencian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita menunjukkan kedewasaan di tengah-tengah perbedaan yang ada sebagai wujud bahwa kita hidup berpadanan dengan panggilan kita sebagai orang Kristen. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita harus menunjukkan sikap dewasa? Karena yang kedua, sikap kedewasaan merupakan tanda kita mencapai kesatuan, kedewasaan, dan pertumbuhan. Ayatnya yang ke-11 firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, dan seterusnya. Allah yang memberikan rasul, nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala maupun pengajar. Untuk apa mereka diberikan dari panggilan-panggilan ini? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus di dalam pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Ada pelayan-pelayan Tuhan dari berbagai macam latar belakang mereka. Dan dari panggilan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Menjadi gembala, menjadi pengajar, menjadi pemberita Injil. Untuk apa? Memperlengkapi jemaat Tuhan, memperlengkapi orang-orang kudus yang nantinya akan melayani dan akan membangun tubuh Kristus. Kenapa harus ada pengajar-pengajar pemberita Injil? Dan mengapa orang-orang kudus harus diperlengkapi? Ayat yang ke-14, agar mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ada banyak permainan-permainan palsu manusia. Ada banyak kelicikan-kelicikan manusia yang menyesatkan. Ayat 15. Supaya mereka teguh berpegang pada kebenaran dan bertumbuh di dalamnya. Perbedaan dari latar belakang jemaat Tuhan, perbedaan dari latar belakang orang-orang yang dipanggil untuk memperlengkapi orang-orang kudus atau jemaat-jemaat Tuhan, itu tidak membatasi mereka untuk tetap bersatu, memiliki kedewasaan dan memiliki pertumbuhan di dalam iman mereka. Mengapa harus menunjukkan kedewasaan? Karena itu merupakan tanda mencapai kesatuan, kedewasaan, dan pertumbuhan. Tujuannya adalah agar mereka bisa dibangun di dalam kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Waktu kita menunjukkan kedewasaan, itu tanda bahwa kita sudah mencapai kesatuan bersama-sama. Meskipun berbeda, mencapai kedewasaan, bisa menerima satu dengan yang lain, mencapai pertumbuhan iman pada level di mana kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita berbeda, kita saling menerima, saling mengisi, saling memperlengkapi. Bukan dengan perbedaan pendapat kemudian kita terpecah belah, tetapi dengan perbedaan pendapat kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Ketika seorang mahasiswa kuliah, mereka akan berusaha sampai menyelesaikan perkuliahan mereka dan mendapatkan gelar sarjana. Mereka mungkin akan menulis gelar mereka di belakang atau di awal dari nama mereka, SPD, STH, doktor, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka sudah mencapai tugas akhir dan menyelesaikan semua hal-hal yang penting di dalam perkuliahan mereka sampai mereka mendapatkan gelar tersebut. Ditunjukkan mereka telah berhasil, mereka telah melewati perkuliahan, perjuangan yang sangat berat, dan kemudian mereka layak untuk mendapatkan gelar tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menunjukkan kedewasaan adalah tanda juga bahwa kita sudah mencapai kedewasaan, kesatuan, dan telah mencapai pertumbuhan secara pribadi di dalam iman kita. Dari bagian firman Tuhan ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan sikap dewasa adalah waktu di mana kita telah diproses secara pribadi dan kemudian kita keluar menunjukkan, menampilkan diri sebagai pribadi yang telah mencapai kesatuan, mencapai kedewasaan, dan mencapai pertumbuhan iman lewat proses-proses yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain yang bisa menegur, membimbing, mengarahkan, yang juga bisa menjadi teman bagi kita. Ketika kita senang, mungkin kita merasa saya cocok, saya bisa, saya aman, saya nyaman dengan adik saya, dengan kakak saya, dengan teman saya, dengan jemaat di gereja, dengan hamba Tuhan, dan seterusnya. Tetapi mungkin jika ada perbedaan-perbedaan yang muncul, kita akan merasa bahwa saya tidak butuh dia lagi. Saya tidak butuh teman lagi untuk bercerita. Saya tidak butuh A, B, C, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tinggal sendiri dengan permasalahan dan pergumulan yang kita alami. Akhirnya kita mengalami keputusasaan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk kita saling memperlengkapi, saling menerima satu dengan yang lain. Saya yakin dan percaya setiap pribadi punya kelebihan. Tapi kita harus ingat juga bahwa setiap pribadi juga punya kelemahan. Kita tidak bisa hanya menerima kelebihannya saja. Kita bangga kepadanya karena dia punya banyak kelebihan. Tapi kita harus belajar untuk menerima kekurangannya. Bagaimana kita menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi orang yang dekat dengan dia untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Menegur jika ada kesalahan, memberikan masukan sehingga dari pihak A, B, kita bisa membangun kesatuan dan menunjukkan kedewasaan kita di dalam Kristus. Tidak ada perbedaan yang tidak bisa diselesaikan lewat komunikasi. Oleh karena itu, mari kita berbicara jika ada hal-hal yang kita rasakan. Ada perbedaan-perbedaan yang kita rasakan. Berbicaralah, ya.
Kalau ada dalam satu iklan, mari minum teh sama-sama dan berbicara. Tidak ada persoalan yang tidak bisa terselesaikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita belajar dua hal. Mengapa kita harus menunjukkan sikap dewasa dalam perbedaan? Yang pertama, karena kedewasaan adalah tanda hidup berpadanan dengan panggilan kita sebagai orang Kristen. Yang kedua, sikap dewasa yang kita tunjukkan merupakan tanda di mana kita telah mencapai kesatuan, kedewasaan, dan pertumbuhan di dalam iman kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kami diciptakan berbeda satu dengan yang lain. Tetapi kami percaya Tuhan punya tujuan bagi masing-masing kami. Kami punya kelebihan, tetapi kami juga punya kekurangan. Tolong kami untuk dapat menggunakan kelebihan kami untuk memperlengkapi orang lain. Menggunakan kekurangan kami untuk belajar rendah hati, untuk belajar tunduk kepada Tuhan, agar lewat kekurangan kami belajar mengakui bahwa ada Tuhan yang lebih besar, ada Tuhan yang bisa memampukan kami untuk menjadi lebih baik. Berkati agar kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi sahabat yang baik, orang yang bisa menegur dan menerima kekurangan orang lain, tetapi juga kami Tuhan pakai untuk bisa saling menerima satu dengan yang lain. Berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada dalam kehidupan pribadi dan juga keluarga masing-masing. Kami mengucap syukur menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.